Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kepada sahabat-sahabatku pemangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan malam kali ini saya kedapatan customer, teman saya juga, minta potongan French crop, tetapi nanti disasak ya sahabat, dan pada bagian belakang dibikin lancip. Setelah kita basahi, lanjut kita gunakan cut nomor 2, tuasnya kita tutup sahabat. Kita buat pola pemotongan French crop. Pemotongannya langsung menuju ke atas sahabat ya. Terus kita lenturkan tangan kita. Lanjut pada bagian belakang samping juga sama. Di sini saya membentuk pola lancip sahabat ya. Dan nanti kita gunakan cut nomor 1. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ya, ketika saya ngobrol-ngobrol dan bertanya, ternyata customer saya minta yang dibuat lancip itu jangan terlalu tebal. Jadi nanti kita tipiskan saja pakai cut nomor 1. Maka dari itu saya potong langsung menuju ke atas sahabat, pakai cut nomor 2. Bagian samping kanan juga sama sahabat. Kita potong menyerupai pola French crop. Rambut bagian atas kita sampingkan menuju ke depan. Kita sisir menuju ke depan. Kalau memang dirasa kerepotan, kita bisa gunakan jepit. Kita bilah, kita cek apakah sudah sama polanya antara kanan dan kiri. Kalau belum sama, kita potong lagi. Jadi harus teliti sahabat. Setelah itu saya gunakan cut nomor 1, tuasnya kita tutup. Di sini karena rambut pada bagian atas mengganggu, maka saya jepit sahabat ya. Bagi sahabat semuanya, jangan lupa kalau rambutnya mengganggu juga harus dicapit. Saya potong kira-kira 2 jari sahabat di atas kuping. Terus saya buka tuasnya, saya sambungkan dengan mencongkel sedikit demi sedikit. Saya sambungkan dengan cut nomor 2 tadi. Terkadang kalau kita masih belajar sahabat ya, terkadang kita ragu dan takut ketika kita menyambungkan gradasi. Kan tetapi kita harus berani sahabat ya, karena sebuah proses itu memang diperlukan namanya keberanian dan juga kegagalan. Kalau gagal ya nggak apa-apa, namanya juga masih belajar, masih manusia. Maka sahabat semuanya kalau sedang belajar, sedang merintis, usahakan jangan takut-takut. Di situ saya blending sahabat ya. Saya blending pakai cut nomor 1, tuasnya kita tutup. Terus kita lanjutkan potong bagian bawah sahabat. Pertama tadi kita kosongkan, tuas kita tutup, terus kita buka tuasnya, kita sambungkan dengan cut nomor 1 tadi, dan kita rapikan dengan blending. Kita bersihkan lagi supaya lebih ketara ya, lebih bisa dilihat mana rambut yang kurang rata. Kita rapikan lagi sahabat pakai cut nomor 1 tadi, tuas kita tutup. Lanjut pada bagian samping belakang ya, kita blending sedikit demi sedikit
guardnya kita tutup guard 1. Terus lanjut sahabat pada bagian belakang ya, karena tadi permintaannya lancip tapi tipis, maka kita cukup pakai guard nomor 1. Pertama kali kita tutup tuasnya, terus nanti kita buka sahabat ya. Kita bentuk pola lancip, usahakan dengan santai saja ya, santai, usahakan serapi mungkin dan sebagus mungkin sahabat, karena ini juga salah satu cara kita untuk supaya lebih dikenal lagi oleh beberapa orang yang tahu tentang hasil dari potongan teman kita ini ya. Terus kita tutup pakai kosong, terus kita buka, kita sambungkan sedikit demi sedikit dengan guard nomor 1 tadi sahabat ya. Jadi tuas kita mainkan saja, jangan takut-takut ya, dan juga jangan terlalu ditekan sahabat, karena ini besi bergesekan dengan kulit ya. Kita bersihkan, kita ganti bagian belakang sebelah kiri. Nah, di situ kita naikkan sahabat. Kita buka tuasnya, kita naikkan, kita sambungkan dengan guard nomor 2 tadi. Sedikit demi sedikit, tetapi jangan terlalu tipis sahabat ya, karena nanti pola lancipnya akan hilang ya. Memang di sini dibutuhkan hati-hati, jangan terlalu terburu-buru. Bagi sahabat semuanya yang mungkin rame potongannya, antri, jangan terburu-buru, usahakan kita selesaikan yang ada di depan kita atau customer kita. Jangan sampai kita memburu waktu dan customer yang kita potong kecewa dengan hasilnya, maka itu nanti dia akan lari sahabat ya. Karena kita mencari customer itu sulit sahabat, customer yang setia itu sulit sekali. Usahakan bagaimanapun kondisinya harus kita layani dengan baik. Kalau antri ya memang antri ya. Jangan terburu-buru. Berburu-buru boleh, cepat itu boleh ya, tetapi harus ada aturannya supaya customer yang kita potong ataupun pelanggan yang kita potong setia, cukur lagi ke tempat kita. Itu poin penting bagi tukang pangkas rambut. Sebaik apapun pangkasnya, sebaik tempatnya, kalau nggak punya customer yang tetap, juga akan kesulitan. Usahakan kita rapikan, kalau perlu kita buka tuasnya, kita tutup, kita mainkan, jangan terlalu ragu-ragu ya sahabat. Nah, di situ karena atasnya tadi guard nomor 2, kita bisa sambungkan dengan guard nomor 1, tuasnya kita buka. Di situ sudah terbentuk pola lancip sahabat. Memang permintaan customer kita minta tipis ya. Di situ ada cekungan sahabat, kita bisa gunakan guard nomor 1, tuasnya kita tutup, dan pemotongannya clipper kita miringkan ya. Kita cek lagi, kalau kurang kita potong lagi. Setelah cukup, lanjut kita potong samping kiri sahabat. Jangan lupa kita sediakan capit jari, bukan capit jari, capit untuk rambut ya. Guard nomor 1, tuas kita buka ini ya. Awalnya tadi kita tutup, kita blending sedikit demi sedikit untuk memperhalus lagi gradasinya ya. Karena memang gradasi itu sangat penting sahabat. Usahakan kita harus ada gradasi kalau memotong. Jangan sampai melunju ya. Melunju itu istilahnya tidak ada gradasi ya. Rata gitu aja, itu kurang seni ya sahabat.
Ya di situ juga harus hati-hati karena memang ini polanya fresh crop, maka juga harus lebih hati-hati lagi. Kalau blending sulit, sahabat bisa gunakan gunting sasak ataupun kita pakai sisir sama mesin ataupun pakai gunting. Terus kita potong lagi yang bawah itu sama seperti tadi, kosong, tuasnya kita tutup, terus kita buka, kita sambungkan. Memang harus berani ya sahabat kalau ingin sukses di dunia pangkas rambut. Jangan takut-takut dan jangan malu ketika dikasih saran oleh teman-teman ya. Karena saran yang membangun itu sangat penting bagi berlangsungnya pangkas rambut kita ya. Terus kita bersihkan, kita cek lagi mana yang kurang rata, kita ratakan sahabat ya. Pakai tuasnya dibuka ataupun ditutup, kita mainkan pakai guard nomor 1. Di situ ada cekungan sahabat, jadi memang ini dari tengkoraknya ya. Jadi kalaupun terlalu sulit tidak usah dipasangkan. Terus kita blending sedikit demi sedikit sahabat ya. Bisa kita gunakan dengan kemiringan clipper. Setelah dirasa cukup, kita buka capitnya. Kalau perlu kita basahin sahabat, untuk mempermudahkan kita dalam penyisiran menuju ke depan. Di sini memang permintaannya begitu ya, fresh crop, dan nanti di atas alis kita potong di atas alis sahabat ya. Jadi memang rambutnya customer kita ini mengganggu. Bisa kita potong di atas alis, baik pakai gunting bisa, pakai mesin bisa ya. Nanti kita sasak sahabat sesuai dengan permintaannya. Bisa kita tarik pakai sisir, kita potong kira-kira di atas alis sedikit. Ngomong-ngomong, customer kita ini memiliki tekstur rambut yang lemas ya, lemas, lurus, tidak kaku, tetapi terlihat tebal sahabat. Jadi harus hati-hati juga ya dalam pemotongan rambut seperti ini. Dan kulitnya juga sawo matang. Kita dapatkan semua rambutnya, mana yang masih panjang-panjang kita potong. Kebetulan ini malam rojab ya, rojab terakhir kalau nggak salah sahabat ya. Jadi banyak yang bersolawat. Semoga dengan berkah solawat kita senantiasa diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tidak ikut, tetapi kalau ada yang bilang sholawat, kita balas dengan sholawat juga. Bentar lagi kita puasa. Bagi siapa semuanya yang masih merintis ataupun sudah 1 tahun 2 tahun, jaga kesehatannya, jangan sampai ketika ramai kita tidak bisa melayani dan maksimal. Di situ caranya saya jepit jari terus saya sasak sahabat ya. Tetapi cara ini terlalu kurang cepat ya kalau menurut saya, dan lampunya mati sahabat ya. Di sini mati lampunya, lampu dari flash HP. Ini saya basahin lagi saja. Saya cepatkan rambutnya.
Di HP-nya kita cek. Di situ saya mencoba untuk capit jari lagi ya sahabat. Di sini sudah normal kembali, maka saya gunakan seperti ini ya. Seperti biasa saya sasak dari depan menuju ke bawah. Sahabat semuanya silakan. Bagi yang lebih suka dicapit silakan dicapit. Dari samping silakan dari samping. Intinya sasakannya begini ya, sesuai dengan permintaan customer kita. Jadi sebelum kita sasak, kita tanya dulu disasak di atas ataupun disasak di dalam atau disasak bertingkat ya. Di sini permintaannya disasak dikurangi atasnya. Kita sasak dari tengah terus menuju ke samping, sedikit demi sedikit kita ratakan sahabat. Di situ kita tarik sahabat ya, kita tarik dengan sisir terus kita sasak. Di sini nanti menyerupai dengan bentuk sepiki ya, ataupun agak jabrik-jabrik, dan ini lebih cocok dengan rambut yang seperti ini, rambut yang lemas, lurus, tidak terlalu kaku ya. Kita ratakan sasakannya. Maksud saya kalau ada rambut yang masih panjang 1, 2, 3 atau masih bergelombol harus kita ratakan ya. Kita ulangi lagi, mana yang kurang rata kita ratakan, kita cek lagi, dan disitu kita perhalus lagi gradasinya antara rambut yang atas sama yang samping sahabat. Kebanyakan samping sebelah atas harus kita ratakan, jangan sampai terlalu menonjol ya. Setelah dirasa cukup pada bagian samping kiri ya, maka kita lanjutkan samping yang kanan ya. Sesekali kita bisa kita raih pakai jari begitu, terus kita pakai sisir sasak. Biasanya ini terjadi karena rambutnya keluar ya, ketika kita mau sasak pakai sisir keluar. Terkadang rambutnya agak kaku dan tidak seperti rambut yang sebelah kiri. Ini biasanya mengikuti arah sisiran ya. Jadi setiap customer ya, setiap manusia itu ada seperti itu. Kalau rambutnya sering disisir menuju ke kanan, biasanya rambut sebelah kiri itu terlihat kaku ya. Kita sasak dari pinggir untuk memperhalus lagi. Terus kita kasih arah ya, arah baik ke depan maupun ke samping. Kita cek pakai bantuan kaca. Sesekali kita minta saran dari customer kita bagaimana, masih panjang atau cukup atau dikurangi lagi ya. Di sini kita kurangi lagi ya, sesuai dengan permintaan customer kita. Misalkan kita membangun komunikasi yang baik dengan customer kita, karena bagaimanapun kalau komunikasi kita baik dan kita bisa melayani customer kita, biasanya customer itu akan suka ya dengan pelayanan kita. Kebanyakan mereka nanti akan kembali lagi. Jadi kuncinya yang utama itu komunikasi sahabat ya, kalau kita melayani dengan customer. Kita potong lagi, kita cek lagi sahabat dari samping, kita cek lagi kurang rata, bisa kita rapikan pakai sasak dari bawah menuju ke atas, sedikit demi sedikit. Setelah cukup, kita potong bagian sebelah kanan sahabat ya. Jadi memang pelayanan itu ya seperti ini. Kita harus fokus saja ketika mencukur,
sampai selesai ya. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, tetapi juga jangan terlalu dibuat lambat ya. Yang kita perlukan adalah semangat ya, semangat. Kalau kita mencukur tidak semangat, maka itu juga akan mempengaruhi durasi sahabat. Jadi harus semangat dan fit. Pikiran kita harus fokus, badan kita harus fit. Jangan sampai kita terlalu banyak masalah ya, masalah terus kita bawa ketika bekerja. Kadang kalau kita bawa juga mempengaruhi durasi dan juga hasil potongan rambut yang kita hasilkan. Kita potong sedikit demi sedikit dari bawah menuju ke atas untuk tekstur yang lebih halus dan lebih jiggrak-jiggrak begitu ya. Setelah cukup sahabat, kita bersihkan pakai kuas. Kita tanya, ini dibuat lancip atau dipotong jambangnya. Di sini customer saya minta dibikin lancip. Kita harus ikuti kemauannya. Kita potong pakai model lancip sahabat. Sahabat yang pakai silet ataupun yang tidak pakai silet ya cukup pakai trimmer silakan. Kalau saya usahakan kita kerok pakai silet sesuai dengan permintaan customer kita. Kalau pakai silet itu nanti hasilnya lebih bagus dan lebih halus. Kita potong bawah, belakang, usahakan sama rata. Kita cek lagi lengkuannya di belakang pelipis itu ya, lengkuan itu agar sama antara samping kanan dan kiri. Baik sahabat, semoga pembahasan ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.